Doa dan pemberitaan firman Tuhan, waktu dan kesempatan diberikan kepada Kak Bakti. Shalom. Shalom Kak. Ya, ini jawab cuma Shalom. jawab aja. Shalom, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada rekan-rekan yang belum tahu ya. Saya Bakti Anugrah, biasa dipanggil Bara. Saya alumni dari Perkantas Salatiga. Dulu waktu masuk lewat kebaktian awal tahun ajaran itu tahun 95, lalu dikunjungi oleh Kak Welem Sairwona. Waktu itu bersama dengan Kak Petrus. Kak Petrusnya ada di sini ya. Lalu kami dibawa ikut KTB, terus saya jadi pengurus di Perkantas, kayak cukup lama di bagian seksi acara ya. Nah waktu itu sempat bikin buku lagu pujian Perkantas, nggak tahu masih dipakai nggak sekarang atau masih ada apa enggak itu. Itu bersama dengan Kak Albert ya, waktu itu sempat kita kumpulkan beberapa lagu, ya bersama. Lalu KTB juga bersama dengan Kak Albert, Kak Petrus, sempat sama Kak Triawan juga. Lalu juga sama Kak Welem jelas, kemudian sempat KTB sama Kak Ian ya, Ian yang dari Papua itu, lalu sempat sama, saya lupa ya, Jeffrey Watileo, lalu Kak Nino Manfredi, dan sebagainya. Yaitu perkenalan saya sudah menikah, anak saya 2 orang, yang pertama umur 12 tahun, yang kedua ini bulan Juni mau umur 9 umur 9 tahun. Jadi yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Saya melayani sekarang sebagai hamba Tuhan di Gereja Reform Injil Indonesia di Surabaya, di Kertajaya dan di Citra. Jadi GRI Kertajaya dan GRI Citra. Kami ada YouTube-nya, channel YouTube GRI Kertajaya dan GRI Citra. Ada acara anak-anak juga. Saya sempat main boneka juga di seri Keluarga Asik. Jadi kalau misalnya ada yang mau membagikan share video-video pelayanan acara boneka ataupun juga khotbah dan PA, kalian bisa menyaksikannya juga di situ. Ya, demikian perkenalan saya pada malam hari ini. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan bersama dengan komponen Perkantas Salatiga, baik alumni, baik siswa, baik mahasiswa, maupun BPR. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami sebentar akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba Tuhan dalam keterbatasan dan kelemahannya untuk membagikan firman. Dan kami mohon ada kuasa dari Kristus yang membangkitkan kami, orang-orang berdosa, yang memulihkan relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dengarkanlah doa kami serahkan waktu ke depan ini, tolong hamba-Mu berkati dalam semua perkataannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan. Mari kita lihat dari kitab Kejadian. Mari kita baca dalam pasal yang kedua, ayat 16 dan ayat ke-17. Ya, kalau sudah menemukan, kita yang di rumah bisa baca bersama-sama ya. Kejadian 2, 16, 17. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian pasal ketiga, kita akan membaca ayat ke-15, ayat ke-15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, demikian firman Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan dalam beberapa bagian firman Tuhan yang lain ya. Nah, kita hari ini bicara tentang restored life atau hidup yang dipulihkan.
Nah, masalah manusia yang paling besar itu apa? Ada orang yang bilang masalah kita yang paling besar adalah mungkin COVID kalau sekarang ini begitu ya. Mungkin ada yang bilang masalah terbesar kita gara-gara COVID ini jadi kena kepada ekonomi. Lalu kemudian gara-gara COVID juga kena kepada kita kehilangan orang-orang yang dikasihi gitu ya. Gara-gara COVID ada orang yang perusahaan terpaksa gulung tikar atau mengurangi jumlah karyawan dan sebagainya gitu. Jadi COVID menjadi satu masalah yang kelihatannya cukup besar sekarang ini ya. Lalu masalah pengangguran. Lalu masalah kalau di Indonesia ini ada radikalisme gitu ya. Lalu kalau kita lihat masalah ya penggunaan gadget, anak-anak sekarang makin sulit untuk bisa menulis begitu ya. Ini saya punya beberapa teman-teman dosen ya, teman-teman dosen mereka mengeluhkan katanya mahasiswa sekarang ini sangat sulit nih untuk belajar. Kalau mereka mau menulis itu sangat sulit karena mereka sangat terbiasa dengan video dan sebagainya. Jadi sangat sulit untuk menulis katanya zaman sekarang. Ini menjadi zaman yang lebih sulit daripada sebelumnya gitu ya. Nah, apakah itu semua masalah? Ya, tapi apakah itu masalah yang paling besar? Nah, masalah yang terbesar kalau kita mau kembali kepada akarnya dalam kitab Kejadian, ini semua dimulai dari masalah relasi. Tuhan tadi mengatakan kepada Adam dan Hawa, ya, pertama kali kepada Adam, semua buah itu boleh dimakan, berarti ada kebebasan. Tuhan memberikan taman yang begitu baik, semua, tidak ada larangan sama sekali. Zaman itu tidak mengenal namanya kolesterol, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Semua bebas dimakan. Tetapi pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, engkau akan mati. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa setelah itu diucapkan sama Tuhan, tidak berapa lama kemudian Hawa digoda. Nah, Hawa ini bukan penerima firman yang pertama. Penerima firman pertama itu adalah Adam. Adam yang menerima firman, kemudian dia mengajarkan kepada Hawa, tetapi pada waktu iblis menggoda Hawa, Hawa yang menjawab. Adam ada di mana? Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-3, ayat yang ke-6, itu dikatakan lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi Adam sepanjang Hawa digoda, Adamnya itu ada di situ. Tapi dia diam saja. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, tetapi juga menakutkan. Pria yang menjadi kepala keluarga yang harusnya kasih tahu kepada pasangannya, istrinya, firman Tuhan mana yang benar dan mana yang buruk. Sepanjang istrinya digoda, dia diam saja. Ada beberapa tafsiran, ada yang mengatakan Adam yang pertama kali dengar firman, dia pengen tahu apakah dia pengen ngetes gitu. Kalau Hawa makan mati apa enggak seperti dikatakan Tuhan. Jadi jahat sekali. Ini adalah kelinci percobaan yang pertama sebelum ada lab, sebelum ada laboratorium, itu kelinci percobaan pertama istri sendiri. Jadi kalau kita mau pilih pasangan hidup, hati-hati ya. Kalau dari pacaran, kita sudah tahu pasangan kita ini nggak suka bertanggung jawab, kemudian suka melemparkan kalau ada apa-apa kenanya ke kita, itu sudah siap-siap saja. Dia tidak akan berubah setelah menikah, dia bakal begitu terus. Nah, ini yang terjadi. Jadi Adam diduga dan sangat mungkin dia tuh pengen ngetes. Dia pakai istrinya sebagai alat tes yang pertama. Pasti dia setelah istrinya makan, dia lihat sejangka waktu mati apa enggak. Mati apa enggak. Nah, kalau dia nggak mati, saya coba. Dan ternyata kan setelah dia lihat istrinya nggak mati, dia makan. Lalu setelah dia makan, keduanya jadi sadar. Dan ternyata kelihatannya perkataan Tuhan nggak benar. Karena waktu dimakan, mereka berdua nggak mati loh. Mereka berdua nggak mati, cuma sadar kalau mereka telanjang. Nah, kesadaran, perasaan, kalau bahasa Inggrisnya vulnerable. Perasaan rentan. Kalau kita telanjang di depan orang yang bukan ini seharusnya kan kalau pasangan suami dan istri telanjang, itu adalah hal yang wajar. Orang menikah, suami dan istri tidak harus berpakaian, ya asal jangan di depan anak-anak begitu ya. Mereka kalau mereka sudah menikah adalah sesuatu hal yang wajar.
Tetapi hari itu mereka menjadi malu. Dan malu kepada penciptanya. Jadi pada waktu mereka makan, Tuhan bilang mereka mati. Iblis bilang, tidak, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Kelihatannya iblis yang benar. Karena waktu mereka makan, mereka tidak mati. Kelihatannya begitu ya. Jadi kelihatannya masalahnya nggak jadi masalah tuh. Tapi telanjangnya itu. Lalu mereka apa yang mereka lakukan? Nah, yang mereka lakukan setelah itu adalah yang menunjukkan kematiannya. Karena setelah itu mereka bersembunyi. Kematian itu berarti terputus secara relasi dari sumber hidup. Jadi kematian adalah keterpisahan dari sumber hidup. Nah, keterpisahan dari sumber hidup itu tidak tentu berarti langsung mati secara fisik. Nah, Alkitab sudah mengajarkan kita. Waktu Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan, dia tidak terpisah secara secara tubuhnya dia mati, begitu. Belum. Tapi secara relasi dia mati, terpisah dari sumber hidup. Maka waktu sang sumber hidup itu datang, mereka sembunyi. Orang yang bersalah kepada orang yang disalahi itu pasti tidak punya relasi. Ambil contoh ya, pernah ngutang nggak? Ini cerita yang paling cerita yang paling sering. Kalau orang utang, waktu pemiutang itu datang, kan cerita yang paling sering, kasih tahu kalau mama lagi nggak ada, kasih tahu kalau papa lagi nggak ada. Ada keterpisahan relasi gitu. Sesuatu yang waktu kita sudah lakukan ada kesalahan dan kita tidak mampu memperbaiki, kita akan cenderung sembunyi. Waktu kita nyontek atau apa, kita nggak akan dengan jujur. Siapa yang nyontek? Lalu angkat tangan dengan terus terang. Nggak ada, orang akan bersembunyi. Ada keterpisahan relasi akibat dosa. Dan kemudian yang mereka lakukan adalah dosa manusia, kalau mau diringkas dalam satu kata, adalah otonomi. Otonomi artinya kita mau memutuskan sendiri. Kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Mungkin ada orang tanya, apa sih salahnya makan buah pengetahuan baik dan buruk? Tahu baik dan buruk kan baik. Iya nggak? Kenapa salah makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk? Masalahnya bukan makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Masalahnya adalah tahu baik dan buruk itu dari siapa. Itu yang jadi masalah. Sebelum makan pohon pengetahuan baik dan buruk, Adam dan Hawa tahu mana baik, mana buruk. Tapi taunya dari Tuhan, sumber pertama. Bukan mereka sumbernya. Nah, tetapi sekarang setelah mereka makan buah pohon, mereka makan itu karena mereka mau menjadi sumbernya, mereka tidak mau lagi bergantung kepada Tuhan. Nah, ini yang di dalam teologi disebut sebagai ikatan perjanjian dan disebut perjanjian kerja atau covenant of works. Jadi kalau Adam taat, dia akan hidup. Tapi kalau Adam tidak taat, dia mewakili seluruh manusia, dia akan mati. Adam itu wakil kita. Seperti Indonesia kalau main sepak bola, lawan Malaysia, kalau Indonesia menang, walaupun yang main cuma 11 orang, berarti 200, berapa sekarang 80 jutaan ya, penduduk Indonesia itu menang. Tapi kalau dia kalah, berarti 280 juta penduduk juga kalah. Nggak bisa 280 juta bilang, nggak fair Tuhan. Nggak fair. Yang main cuma 11. Kita ngerubuk di lapangan 280 juta lawan Malaysia. Oh kalah, baru kalah, menang, baru menang. Nah itu nggak bisa begitu, itu perwakilan. Adam kalah. Kalah karena dia mau otonomi. Otonomi berarti dia tidak takluk kepada Tuhan, dia mau memutuskan sendiri. Dan semenjak saat itulah manusia menjadi terpisah secara relasi dengan Tuhan, dan mereka mau memutuskan sendiri segala sesuatu tentang baik dan tentang buruk. Sebelumnya baik dan buruk mereka tahu dari Tuhan. Yang baik apa? Semua buah dalam taman ini boleh dimakan dengan bebas. Itu yang baik. Yang buruk apa? Yang buruk adalah buah pohon pengetahuan baik dan jatuh tidak boleh dimakan. Mereka sudah tahu mana baik, mana buruk. Tapi sekarang mereka mau putuskan sendiri. Nah, maka dosa manusia setelah itu adalah otonomi, bukan kebergantungan. Lawan dari otonomi adalah kebergantungan atau ketaatan. Sekarang manusia jadi mau bebas, tetapi liar. Nah, Tuhan ingin pengetahuan akan baik dan jahat itu bukan melalui makan. Bukan mereka mau menjadi seperti Allah. Seperti iblis katakan. Mereka makan jadi seperti Allah, tentukan sendiri. Tetapi melalui ketaatan, melalui kebergantungan. Karena ada melanggar perjanjian itu dengan Tuhan, akibatnya adalah keterpisahan, kematian relasi. Terputus dari sumber hidup. Nah,
waktu mereka terputus dari sumber hidup, mereka mati nggak? Mati. Tapi matinya itu kalau mau kita gambarkan seperti kipas listrik. Kipas angin listrik kalau dicabut, baling-balingnya masih berputar apa enggak? Masih kan? Apalagi kalau kita pencetnya nomor yang paling tinggi. Misalnya kipas listrik saya nomornya paling tinggi 3. Kecepatannya tinggi, tapi begitu saya off dari listriknya, dia masih putar, cuma makin lama makin melambat. Atau yang lebih kelihatan lagi adalah, meskipun tidak bisa sepenuhnya menggambarkannya, daun. Kalau kita petik satu helai daun yang masih hijau, ya, daun ini putus dari sumber hidupnya, pohon. Tapi dia masih hijau. Pertanyaannya, daun itu masih hidup atau sudah mati? Secara hijaunya kita bilang dia masih hidup. Tapi daun itu sudah lepas dari sumber hidupnya. Maka dia pelan-pelan, beberapa lama kemudian dia akan mulai lemes gitu ya. Kemudian dia mulai mengering dan kemudian jadi coklat sama sekali dan mati. Karena dia terlepas dari sumber hidup. Nah, Adam, waktu dia terlepas dari sumber hidup, nggak langsung mati. Apalagi sumber hidupnya itu yang paling pertama adalah dari Tuhan. Maka umur dia begitu panjang. Maka Adam itu sampai mencapai umur 930 tahun baru mati. Berarti sangat panjang umurnya. Daunnya itu sangat panjang umurnya. Tapi dia sudah mati sebelumnya karena dia sudah terputus dari Tuhan. Jadi akibatnya adalah akibat dari keterpisahan ini relasi rusak. Maka waktu ketemu Tuhan tadinya tidak malu, tapi sekarang sembunyi. Manusia setelah berdosa tidak mau ketemu sama Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab ya, semua orang, termasuk yang paling kudus sekalipun, waktu bertemu dengan Tuhan muka dan muka secara langsung, takut. Yesaya pasal 6 waktu ketemu sama Tuhan, celakalah aku orang berdosa. Yohanes yang begitu dekat sama Tuhan Yesus di kitab Wahyu, dia seperti orang mati waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang begitu mengerikan dalam kitab Wahyu pasal pertama. Di Matius pasal 17 sama, Petrus, Yakobus, Yohanes yang dekat sama Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan Yesus menyatakan begitu, mereka langsung rebah. Jadi manusia berdosa waktu ketemu sama Tuhan itu nggak sanggup. Mereka akan sembunyi. Tapi waktu Tuhan tanya, keterpisahan relasi itu makin nyata karena waktu itu apakah engkau makan buah yang kularang kau makan itu? Kan Tuhan tanya begitu kan kepada Adam. Dia menjawab, jawabannya kan harusnya iya saya makan. Tapi jawabannya enggak. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah yang memberi, maka aku makan. Jadi setelah putus relasi dengan Tuhan, sekarang menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan istrinya. Kita sudah lihat hari ini relasi yang paling rusak adalah relasi antara Tuhan dengan kita, tapi juga yang paling sering adalah relasi suami istri. Hubungan laki-laki dan perempuan itu bukanlah hubungan yang seperti dulu lagi. Ya. Kalian tentu kalau yang udah menikah, saya banyak sekali dapat jokes tentang istri, jokes tentang suami, begitu ya. Jadi istri itu selalu dianggap penghambat suami, istri itu yang menjadi bos di rumah, gitu dan seterusnya. Banyak sekali jokes-jokes tentang itu. Jadi setelah keterpisahan manusia dengan Tuhan, keterpisahan dengan sesama, dengan istri, setelah itu relasi sudah tidak ada lagi. Malah dia menyalahkan. Harusnya kan Adam bilang saya yang salah. Waktu istri saya makan, saya nggak larang dia. Padahal saya ada bersama-sama dengan dia. Nah ini juga yang terjadi. Hari ini banyak sekali laki-laki yang tidak leading. Tidak memimpin, tidak menjadi imam, tidak mengambil keputusan untuk memelihara istrinya di dalam apa ya, di dalam dia tidak memelihara istrinya di dalam iman. Jadi dia membiarkan saja, autopilot. Kalau di dalam gereja ada kasus-kasus suami tidak pernah berdoa buat anak, suami tidak pernah memimpin saat teduh, tidak pernah membacakan Alkitab, istrinya terus begitu ya. Begitu masuk ke dalam gereja, mereka pikir sudah ada guru sekolah minggu, jadi dibiarkan, semua dibiarkan, ya, tanpa ada kepedulian lagi. Jadi keterpisahan. Suami tidak mengambil peran itu, dan kemudian itu membuat Adam dan Hawa
terpisah satu sama lain, dan juga sampai nanti Tuhan mengatakan dalam pasal 16 ayat 16, susah payah saat mengandung sangat banyak, melahirkan anak dengan kesakitan. Lalu terjemahan Indonesia mengatakan engkau akan berahi atas suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Sebetulnya kata berahi itu lebih kepada engkau akan mau menguasai suamimu, tetapi dia akan berkuasa atasmu. Jadi ada perebutan kekuasaan di dalam rumah tangga. Hari ini ya, karena suami tidak memimpin, istri yang leading di dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus-kasus perceraian atau keluarga yang tidak harmonis karena suaminya tidak bisa leading, istrinya yang ambil. Akhirnya terjadilah gesekan dan perbenturan, dan tambah lagi istri yang tidak bisa menghormati suami yang juga tidak mau memimpin istri. Terjadilah perpecahan seperti itu. Jadi keterpisahan membuat nggak bisa berelasi, dan kemudian akibatnya manusia menjadi bersembunyi. Nah, kita sudah melihat banyak sekali cara-cara manusia bersembunyi. Kalau Adam dan Hawa pakai daun, kalau kita pakai kosmetika yang lain, kita pakai kosmetika yang lain untuk menutupi ketelanjangan kita. Jadi misalnya sekarang ada orang yang ngomong, jangan lihat Facebook dan Instagram saya, karena Facebook dan Instagram saya adalah versi terbaik dari saya. Aslinya saya kamu nggak tahu. Ya kan? Kita biasa kalau posting lagi jalan-jalan, ya, lagi ke pantai yang ceweknya tarik tangan yang tidak kelihatan, kepotong sebagian, begitu kan, lagi jalan-jalan vitamin C katanya, vitamin laut gitu ya. Dan pokoknya kita kasihlah semua foto yang terbaik tuh di Instagram, tapi kita itu kosmetik, menutupi. Ya kita juga aneh sih kalau kita mengumbar kejelekan kita depan publik. Tetapi dengan adanya media sosial sekarang kita jadi bisa bersembunyi. Kita tidak bisa lagi menyatakan diri kita apa adanya. Nah, memang itu tidak bisa pada sembarang orang, ya, tetapi inilah kondisi yang terjadi. Dan tambah lagi, pernyataan tampilan luar itu akhirnya dipakai untuk merugikan orang lain. Ya, jadi manusia sekarang akhirnya menggunakan tampilan luar itu untuk bahkan menipu orang lain. Kita udah tahu afiliator, mereka yang pakai investasi bodong buat membohongi orang. Kemudian orang rame-rame dengan skema Ponzi, semua kasih uang kepada dia, akhirnya dia lari. Dia menjadi kaya sendiri, ya dia sudah, jadi tampilan luar itu belum tentu benar. Dia naik pesawat jet pribadi sudah sewa dulu, ya, dia itu bukan aslinya dia gitu. Lalu orang yang percaya rame-rame investasi di dia. Tipuan, keterpisahan. Dan sekarang akibatnya juga karena mereka sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk dari nenek moyangnya, manusia sekarang mau menilai baik dan buruk sendiri. Nggak mau lagi taat kepada firman. Nggak mau lagi tunduk kepada firman. Baik dan buruk ditentukan sendiri. Jadi misalnya kalau Tuhan mengatakan, engkau harus mengusahakan dan memelihara taman. Jadi perlu ada pemeliharaan. Tapi sekarang kalau kita lihat, bumi bukan dipelihara. Bumi itu dimanfaatkan. Kita sudah tahulah kasus-kasus global warming, climate change, ya. Ini dunia kan makin lama tidak menjadi makin baik, gitu kan. Keberadaan air minuman dalam galon itu kan sudah membuktikan satu hal, bahwa yang dulunya kita bisa rebus air, kita bisa minum, sekarang kita harus bergantung pada perusahaan air minum. Dan kita nggak bisa pakai itu lagi. Gitu. Ya, itu semua sudah terjadi. Lalu relasi pria dan wanita yang rusak. Ya, manusia mau tentukan baik dan buruk sendiri. Setelah menikah pun ada perselingkuhan, ada pornografi, ada pemerkosaan, ada poligami. Jadi manusia tentukan baik dan buruk itu sendiri. Manusia yang harusnya mengasihi, tapi malah memanfaatkan manusia lain untuk mencari keuntungan, merugikan orang lain. Jadi masa-masa orang harusnya, ya kita tahu, masa-masa kesulitan minyak goreng ya dan sebagainya. Ini para produsennya dan para distributornya, daripada saya jual dalam negeri, harganya lagi lebih rendah, mendingan saya jual ke luar negeri. Atau saya timbun sampai harganya naik. Itulah manusia begitu. Jadi perekonomian kita digerakkan oleh hal-hal semacam itu. Apapun yang menguntungkan, saya nggak peduli orang lain tuh dirugikan apa enggak. Ini semua berlaku nanti dalam perusahaan farmasi, di dalam perusahaan apapun, semua berlaku keuntungan. Memanfaatkan manusia untuk bergantung terus kepada mereka.
Ya, kita udah tahu tadi kan ya, air galon lah, segala macam. Ya. Sekarang perekonomian kita digerakkan oleh keserakahan dan kepentingan diri sendiri, bukan karena unsur kasih. Nah, itulah yang terjadi. Setelah manusia menentukan mana baik, mana buruk, dia melakukan hal itu. Lalu mereka tidak mau lagi kembali kepada Tuhan. Nggak mau kembali kepada Tuhan. Memilih yang lain. Memilih hobi, memilih kesenangan, memilih kenikmatan dosa. Dan kalau rekan-rekan di sini pernah baca karya dari siapa? Dari C.S. Lewis, Narnia ya, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ada satu kisah si Edmund yang ketemu si penyihir putih. Lalu penyihir putih itu kasih semacam kayak apa ya, kayak gula-gula atau permen. Ini barangnya benar-benar ada, namanya Turkish Delight. Kalian bisa cari barang itu, kelihatan di Google. Jadi katanya permen itu enak begitu ya. Lalu si Edmund ini seneng gitu. Lalu dia setelah dia terpesona, dia senang dengan Turkish Delight itu, dia mau tambah lagi. Dan si penyihir putih itu ngomong, oke, saya akan kasih kamu lebih. Dan kamu boleh makan sebanyak yang kamu suka. Asal kamu mau melakukan yang saya perintahkan. Dan penyihir putih itu waktu itu mau menangkap saudara-saudara Edmund. Lucy dan sebagainya, dia mau ditangkap. Jadi ini seperti iblis. Ya, oke, saya akan kasih apapun yang kamu mau. Ya, tapi saya mau merusak dan saya mau menjadikan kamu kaki tangan saya. Turkish Delight. Kita dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan yang berdosa untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu sekarang yang masalah yang makin lama makin nyata adalah masalah gender. LGBTQ. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, satu laki-laki, satu perempuan dalam pernikahan. Tapi sekarang mau laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki yang berubah jadi perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau perempuan yang jadi laki-laki dengan laki-laki yang jadi perempuan, macam-macam. Nah, nanti kalau ini sudah diakui, disetujui, berikutnya akan masuk kepada pedofilia. Homoseksualisme itu nanti akan masuk kepada pedofilia. Kalau sesama laki-laki boleh, sama laki-laki kecil pun boleh. Nah, kalau ini sudah terjadi, pelan-pelan nanti bestiality sama binatang pun boleh. Ini akan masuk, kita akan melihat itu dalam tahun-tahun ke depan. Sekarang film-film itu sudah mengarah ke itu ya. Saya waktu itu nonton Eternals sama anak-anak saya 13 tahun tulisannya. Waduh, saya agak takut ya. Untung dia banyak adegan sensor. Tapi waktu saya nonton di aplikasi di handphone yang lain, itu sudah ada adegan laki-laki mencium laki-laki. Jadi tidak lagi disembunyikan. Sekarang film-film sudah begitu. Mengarah kepada superhero yang lagi banyak digandrungi orang, pelan-pelan semua itu masuk. Nah, kalau semua yang tadi itu benar gitu ya. Jadi perselingkuhan, pemerkosaan, poligami, global warming, memanfaatkan manusia, ya, merugikan orang lain ya, kenikmatan Turkish Delight, gender ya, dan sebagainya. Kalau ini benar, artinya kalau ini adalah sesuatu hal yang baik, kan kita sudah makan pohon pengetahuan baik dan buruk itu ya. Lakukanlah di seluruh bumi. Kalau LGBTQ itu benar, coba seluruh dunia lakukan itu. Kita akan genocide. Kita nggak akan punya anak lagi. Karena yang sesama jenis tidak mungkin punya anak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau semua itu dilakukan, hancur. Semua keluarga, semua pembentukan yang paling dasar di masyarakat hancur. Begitu manusia sudah mengikuti maunya sendiri, dia tidak mau lagi kembali kepada firman. Dia mau menentukan mana baik, mana buruk berdasarkan maunya sendiri. Selesai sudah. Udah nggak ada harapan lagi. Nah, puji Tuhan, Tuhan masih sisakan sekelompok kaum pilihan, orang percaya. Tuhan ada jalan keluar untuk masalah ini. Dan jalan keluarnya itu adalah melalui korban. Dan korbannya sudah dinyatakan dalam Kejadian pasal 3:15, ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Di mana ular akan remukan tumitnya dan dia akan remukan kepalanya. Kata keturunan perempuan ini bentuknya tunggal, mengacu kepada nanti pribadi yang terakhir di Perjanjian Baru, yaitu Yesus Kristus. Di atas kayu salib, tumitnya betul-betul diremukkan oleh iblis. Menyakitkan, tapi tidak mematikan. Sedangkan Kristus akan meremukkan kepalanya. Nanti di 1 Korintus pasal ke-15, iblis di manakah sengatmu? Sengat itu ada di kepala kalau dia adalah ular.
Dia cuma seperti singa yang meraung-raung yang bisa menelan karena giginya sudah hancur. Dia masih berusaha untuk membinasakan, tapi dia tidak punya kuasa lagi seperti sebelumnya. Sang Aslan itu sudah menang. Ya, jadi dia sudah mengalahkan singa dari Yehuda itu sudah. Tapi itu bukan tanpa korban. Itu bukan tanpa korban. Dia harus dimatikan. Maka jalan keluar atas masalah kita yang terpisah relasi dengan Tuhan adalah korban. Dan korbannya itu kalau kita lihat nanti di Perjanjian Lama itu dalam kitab Imamat. Ya, dalam kitab Imamat itu berbagai macam korban. Ya. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Itu semua berkaitan dengan karya penebusan Kristus. Penyerahan diri, pelayanan, perdamaian, lalu penggantian dan pemuasan atas hukuman dosa itu dari Kristus. Maka dosa, keterpisahan kita dari Tuhan yang mengakibatkan kematian, karena itu adalah akibatnya kematian. Upah dosa itu adalah maut. Penggantinya adalah kematian. Nah, ini yang unik kekristenan yang tidak dimiliki oleh semua agama lain. Agama lain banyak yang mengatakan kalau kamu berbuat dosa, kamu ganti dengan berbuat baik. Kekristenan itu bukan bicara tentang baik dan jahat saja. Tapi kekristenan itu bicara tentang hidup dan mati. Nah, karena kita sudah mati, kecuali kematian kita ada yang menggantikan, kita nggak mungkin beroleh kehidupan. Jadi tidak bisa kita melakukan perbuatan baik untuk mengganti kematian, mengganti keterpisahan relasi, itu nggak bisa. Saya satu saat di dalam perjalanan waktu itu di pesawat ada seseorang, bukan orang percaya ya, sebelah saya ngobrol-ngobrol, lalu saya waktu itu ngobrol, saya tanya sama dia, akhirnya kami ngobrol dan dia, kami berdebat, saya bilang, Mas, kita ini nggak bisa lu menyelamatkan diri sendiri. Dia bilang, bisa. Oke, kalau begitu saya tanya, oke Mas, menurut kepercayaan agamamu, ya menurut kepercayaan agamamu ya kamu kan mengatakan kalau orang berbuat baik itu bisa menggantikan dosa. Timbangannya begitu kan. Dan banyak agama juga begitu ya. Ada yang mengatakan kalau mau mengganti karma buruk diganti dengan perbuatan baik. Lalu saya tanya, hukum Tuhan sama hukum manusia lebih tinggi mana, Mas? Oh, jelas hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum manusia, berarti boleh dong. Bahkan seharusnya hukum Tuhan itu diterapkan sebagai hukum manusia. Setuju nggak? Dia setuju. Oke, kalau begitu saya kembalikan. Mohon maaf, kalau misalnya ada orang membunuh orang tua Anda, membunuh ayahmu, misalnya begitu ya. Nah, berdasarkan hukum timbangan ini, boleh dong waktu dia di pengadilan dia ngomong, tolong saya jangan dihukum Pak Hakim, izinkan saya tersenyum sama dia seumur hidup saya. Atau saya cuci pel rumahnya, saya kerjakan kerjaan rumahnya, saya jadi pembantu rumah tangga dia seumur hidup saya berbuat baik saja. Timbangannya kan mencukupi. Mau nggak Masnya? Kalau misalnya ayahmu dibunuh, lalu dia ganti pakai perbuatan baik. Ya nggak bisa dok. Tadi katanya Mas, bahwa perbuatan baik itu bisa menebus untuk perbuatan dosa. Ya kalau begitu boleh dong. Kalau hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum manusia dan kau anggap itu hukum Tuhan, ya boleh dong. Kenapa tidak? Iya kan? Kan logikanya begitu. Oh, dia berpikir. Nah, justru dia mengatakan itulah yang Alkitab katakan, tidak bisa. Dosa itu harus diganti dengan kematian, bukan dengan perbuatan baik. Agama menyelesaikan dosa dengan perbuatan baik. Alkitab mengatakan upah dosa itu kematian. Kecuali ada yang mati menggantikan kita. Nah, itu dimulai dari korban. Dan yang korban itu haruslah yang sempurna. Kita manusia yang tadinya tidak bercacat, kemudian menjadi bercacat berdosa, maka harus diganti dengan yang tidak bercacat. Kalau kita punya handphone baru, rusak, ya kita nggak mau diganti dengan handphone yang rusak, harus diganti dengan handphone yang baru. Nah, waktu kita bercacat, harus diganti dengan yang tidak bercacat. Hanya yang tidak bercacat yang bisa menggantikan kita. Dan dia harus manusia juga. Tapi kalau dia manusia cuma satu, maka dia cuma bisa menggantikan satu. Terbatas. Maka untuk tidak terbatas,
hanya Allah yang tidak terbatas. Maka pengganti seluruh manusia berdosa itu harus punya dua sifat. 100% Allah karena dia tidak terbatas, jadi dia bisa menggantikan banyak. Juga 100% manusia, supaya dia bisa menggantikan manusia berdosa. Dan itu cuma ada dalam pribadi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dan dia harus mau berkorban. Sehingga karya Kristus saja yang bisa menyelamatkan. Kita perlu penggantian atas kematian kita. Keterpisahan relasi kita itu ditanggung oleh Kristus. Di atas kayu salib waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya dia terpisah relasi dengan Sang Bapa. Waktu itu. Jadi dia mewakili manusia berdosa waktu itu. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu bedanya Kristus dengan kita manusia. Kalau Kristus manusia yang tidak berdosa, dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau kita lagi mau berzina, kita lagi mau berdosa, kita ngomongnya lain, Allahku, kenapa engkau dekat-dekat dengan aku? Mana ada orang pengen berdosa, dia doa dulu, Tuhan berkatilah perzinahan saya, jangan sampai ketahuan sama istri. Tuhan tolonglah selingkuh saya atau korupsi saya jangan sampai ketahuan. Toh nanti uangnya saya kasih buat persembahan ke gereja. Kan? Manusia begitu. Kalau dia berdosa, dia tidak mau Tuhan dekat-dekat. Kristus yang tidak berdosa, waktu dipisahkan dengan Allah, kita dapat bayangkan dia mengatakan, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Manusia itu tidak sadar dia terpisah. Justru Kristus menanggung keterpisahan. Dia menjadi wakil pengganti keterpisahan kita. Sementara waktu di atas kayu salib. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia menanggung dosa karena kita. Kemudian kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini namanya switch double apa ya? Double kalau bahasa teologi double imputasi. Jadi dosa kita dibebankan pada Kristus, tapi kebenaran Kristus ditimpakan pada kita. Jadi terjadi pertukaran yang tidak adil di kayu salib. Itu korban Kristus. Waktu dia mati di atas kayu salib, dosa kita ditanggungkan kepada dia, tapi kebenaran dia diberikan kepada kita. Itu namanya double imputasi. Imputasi berganda. Penggantian oleh Kristus. Ditukar dosa kita dengan kebenarannya. Tidak ada satu pendiri agama manapun yang bisa melakukan hal itu. Menggantikan dosa umatnya dan memberikan kebenarannya. Tidak bisa. Nggak bisa. Ada agama tertentu yang mengatakan ada kebajikan orang-orang kudus yang bisa ditukarkan kepada manusia berdosa. Tidak bisa. Hanya Yesus Kristus. Jadi ini adalah bicara tentang keselamatan dan pembenaran. Keselamatan dan pembenaran itu sepenuhnya adalah karya Allah. Bukan karya manusia. Karya Allah yang melibatkan hanya ketaatan Kristus saja. Jadi kalau kita sudah bicara tentang keselamatan kita dan status kita yang dibenarkan dari orang berdosa jadi orang benar, itu karya Tuhan yang hanya melibatkan ketaatan Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi kemudian setelah pembenaran dan keselamatan, ada langkah berikutnya yang Tuhan kerjakan. Pengudusan. Dibenarkan itu satu kali selama-lamanya. Diselamatkan satu kali selama-lamanya dan tidak berubah lagi. Maka sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah diselamatkan? Apakah kita sudah dibenarkan? Caranya bagaimana? Datang kepada anak domba Allah itu dan bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Wakil saya Adam gagal. Saya perlu datang kepada Tuhan untuk Tuhan selamatkan saya. Ampuni dosa saya Tuhan Yesus, tanggunglah dosaku. Berikan padaku kebenaran. Satu kali selama-lamanya, status kita berubah. Sudah. Tapi setelah status berubah, berikutnya selain keselamatan dan pembenaran, ada lagi yang namanya pengudusan. Nah, pengudusan atau pemulihan itu adalah karya Allah, tapi melibatkan ketaatan manusia. Kalau keselamatan hanya karya Allah yang melibatkan ketaatan Kristus saja. Nggak ada karya manusia. Tetapi kalau pembenaran atau pengudusan, itu adalah karya Allah yang melibatkan
ketaatan manusia. Efesus pasal 2 ayat 10. Mungkin kita di perkantas mesti ada hafal ya. Jaminan keselamatannya Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Karena kasih karunia selamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita. Tapi pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan dulu, baru kemudian dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya. Jadi kita diselamatkan dulu baru berbuat baik. Bukan berbuat baik dulu baru selamat. Terbalik. Itu jalan agama. Di mana tidak mungkin. Harus ada kematian penggantian baru ada keselamatan. Tetapi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik setelah diselamatkan. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan selamatkan dulu dari Mesir. Baru Tuhan kasih 10 hukum di padang gurun untuk mereka lakukan. Jadi karya Tuhan selalu Tuhan selamatkan dulu, baru perbuatan baik menyusul. Kalau kita terbalik, kita tidak ada beda iman Kristen dengan agama lain. Agama lain mengatakan berbuat baik dulu, berusaha baru selamat. Kita tidak sudah final. Karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Tuhan Yesus nggak mengatakan dalam 2 kalimat terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia menundukkan kepala dan berkata, bersambung. Enggak loh, Tuhan nggak ngomong gitu loh. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan bilang, sudah selesai. Berarti sudah tidak ada lagi. Sudah lunas. Satu kali selama-lamanya. Tetapi untuk perbuatan baik, untuk pengudusan. Pengudusan kita makin serupa dengan Kristus. Itu ada karya kita, ada usaha kita. Roma 12, 1 dan 2 kita sudah tahu ya. Karena sudah dapat kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Lalu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berarti masih ada kemungkinan itu. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budi. Supaya kita tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, setelah diselamatkan, masih ada tugas. Kita bukan diselamatkan untuk masuk surga. Tidak. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, hari ini banyak orang Kristen yang akhirnya jatuh kepada semangat Injili yang keliru ya. Ya, percaya Tuhan Yesus mati masuk surga, udah. Harusnya percaya Tuhan Yesus setelah itu bertobat meninggalkan dosa dan melakukan pekerjaan baik. Masuk surga itu nanti. Betul. Tapi kita sudah relasi bersama dengan Tuhan, itulah surga. Nanti akan digenapkan pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, tujuan kita bukan masuk surga, tujuan kita melakukan perbuatan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Nah, kesalahan kita banyak adalah, kalau balik lagi, kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah bagian kita, karya kita. Jadi usaha kita. Kalau saya nggak mau berusaha, Tuhan pun nggak sanggup. Nggak bisa. Orang yang sudah mati, kalau tidak dihidupkan rohaninya, mana bisa dia mengaku dosa dan menerima Kristus? Nggak mungkin. Itu karya Allah sepenuhnya, keselamatan. Nah, kesalahan kita adalah kita berpikir keselamatan karya kita. Dan kesalahan satu lagi berpikir, yang namanya pengudusan, itu sama sekali nggak perlu usaha. Salah. Ada 2 orang ya, satu orang Kristen, satu bukan orang Kristen. Satu baru percaya, ikut KKR dan bertobat. Satu bukan orang Kristen. Tapi yang satu yang bukan orang Kristen ini dari kecil dididik dengan baik, gitu ya. Tahu sopan santun, nggak berkata kasar. Sedangkan yang Kristen ini dari kecil dia tinggal di lingkungan yang buruk. Dia tinggal di tengah para preman dan sebagainya. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara berkata-kata yang baik. Nah, waktu si Kristen ini bertobat, apakah kita pikir otomatis tingkah lakunya berubah? Enggak. Dia butuh latihan. Dia harus menyangkal dirinya untuk mengikuti keinginan roh. Baru nanti ada buah rohnya.
penyangkalan diri. Dia perlu nanti buah roh itu muncul. Jadi dia melatih dirinya itu setiap hari, setiap saat untuk mengalahkan dirinya dengan kekuatan dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, dari ketaatan, dari doa dan sebagainya. Nah, banyak orang Kristen tanpa sadar berpikir kalau yang namanya pengudusan itu enggak perlu usaha kita. Salah, pengudusan karya Tuhan betul. Tapi perlu usaha kita mentaati. Selera kita ini mesti dilatih. Ya, ya, kalau kita suka K-pop, drama Korea dan sebagainya. Oke, drama Korea mungkin masih lebih baik ya. K-pop misalnya, kita udah ikut yang perempuannya, cara berpakaiannya, cara dandannya begitu. Ya, kita tahu aja begitu ya. Bagaimana hal ini jangan menjadi sama seperti dunia ini kan. Itu pikiran kan dipengaruhi oleh film, oleh musik, oleh apa yang kita suka, oleh Instagram, oleh segala macam. Nah, kalau kita nggak dipenuhi dengan firman, nggak dipenuhi dengan doa, nggak melatih selera kita, nggak melatih ketaatan kita, mana bisa kita menghasilkan buah? Jadi keselamatan itu satu hal. Itu seperti benih, bertumbuh sih. Tapi buah itu butuh waktu. Orang dari bertobat sampai dia berbuah, itu kadang waktunya lama sekali. Makanya kita yang jadi kakak KTB, kita akan tahu ya, adik KTB kita ada satu di ngomongin bolak-balik, dosanya sama aja gitu, malesnya sama aja. Karena memang Tuhan butuh waktu untuk memprosesnya itu lama. Kalau dia nggak mau taat, lebih lama lagi. Tapi kalau dia mau taat, dia mau kembali pada firman, dia terus balik. Buahnya akan cepat muncul. Maka ini bukan masalah kita orang Kristen baru atau orang Kristen lama ya. Kadang ada orang Kristen lama juga nggak ada buahnya. Tapi ini masalah apakah kita mau tunduk kepada firman, tunduk, taat, menaklukkan akal budi kita sepenuhnya, atau yang menguasai akal budi kita adalah dunia. Itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Nah, perbuatan baik dengan Allah. Jadi kita lakukan misalnya worship, menyanyi dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, taat kepada firman, lalu memberitakan Kristus, mendatangkan kerajaan Allah, bersaksi. Kalau kita ketemu orang, kita kasih traktat, kita doakan, kita kasih link khotbah, kita ceritakan tentang Kristus. Ketaatan dengan Allah, meninggalkan dosa. Membaca, merenungkan firman, berdoa. Itu yang dengan Allah ya. Nah, ini menyangkal diri semua, enggak segampang itu. Berdoa 1 jam sama nonton drama Korea 1 jam. Itu kenikmatannya berbeda bagi daging kita. Benar nggak? Ya mungkin nggak semua suka drama Korea, mungkin yang lain lah, gitu ya. Macam-macam orang. Atau nonton Instagram, atau apalagi ya TikTok dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Kalau kita lakukan itu berjam-jam, kita bisa. Tapi untuk menyangkal diri mencintai firman Tuhan, doa itu butuh penaklukan diri. Nggak terjadi dalam 1 hari. Pengudusan itu butuh usaha kita. Kalau pembenaran, keselamatan 1 kali selama-lamanya. Pengudusan nggak begitu. Lalu tadi yang dengan Allah, yang dengan sesama, persekutuan. Kalau kita pernah merugikan orang, kita mesti mengganti kerugian. Dengan sesama kita perlu bawa mereka pada Kristus. Kita perlu memberitakan Injil. Kadang-kadang kita perlu konseling, kadang-kadang kita perlu menasihati orang. Kita perlu mendoakan, kita perlu melakukan tindakan kasih. Ya mungkin apa ya kumpulkan barang-barang kadang-kadang untuk sembako dan sebagainya ya, donor darah, dan tindakan kasih ya bagi orang-orang yang percaya. Gitu ya. Melunasi tanggung jawab kita. Kadang-kadang sampai tahap tertentu bahkan kita perlu mengorbankan diri untuk orang lain. Ada dulu dosen dan almarhum dosen saya yang punya teladan hidup yang baik ya. Dia dulu waktu masih masa mudanya dia tuh bandel, tapi waktu dia bertobat terima Tuhan, waktu dia tinggal di daerah Jakarta Pusat ya, itu ada anak-anak tetangga dia nakal-nakal gitu. Waktu dia bertobat, dia pakai uang dia sendiri. Setiap minggu jemputin anak-anak itu, kalau belum mandi dia kadang-kadang bantu mandiin gitu ya. Setelah siap,
dia siapkan bajainya, dia kemudian bawa bajainya, bawa mereka ke sekolah minggu satu persatu, didoakan, ada anak yang nakal ngeludahin dia dan sebagainya, dia berkorban. Tapi pelan-pelan ada satu dari anak dia yang nakal ya. Saya lihat waktu itu di pemakaman dia, satu anak tuh sampai bawa tongkat. Itu ternyata seorang hamba Tuhan yang di bidang musik, dan dia berhutang besar gitu kepada hamba Tuhan ini. Dan setahu saya itu adalah dulu salah satu anak sekolah minggu dia yang nakal juga begitu yang dia bawa. Ada korban membawa orang kepada Kristus. Kadang-kadang kita harus mengalami penolakan juga kadang-kadang. Sama seperti Kristus ditolak. Jadi mengorbankan diri. Nah, ini spirit ini berbeda ya. Seringkali kita kalau bisa mengorbankan orang lain lalu kita memperoleh keuntungan. Itu spirit para afiliator ya. Orang-orang mau dapat keuntungan dengan merugikan orang lain, nggak peduli, yang penting dia dapat duluan begitu. Tapi Kristus berkorban bagi saya, maka saya juga layak untuk berkorban bagi Kristus dan bagi sesama. Tetapi itu pun tetap tidak bisa membayar karya Kristus. Tadi lagu yang terakhir sebelum firman cukup baik ya. Apa judulnya tadi? Saya lupa. Apa tadi? Dengan apakah kubalaskan? Dengan apakah kubalas? Nggak bisa. Nggak bisa membalas. Makanya orang Kristen nggak ada kehormatan bagi dia sama sekali. Kerohanian yang sejati, waktu dia makin dekat sama Tuhan, dia akan menyadari, Tuhan, saya ini orang berdosa. Seperti Paulus. 3 kali dulu dia mengatakan, di antara para rasul akulah yang paling berdosa, aku penganiaya jemaat. Nanti makin tua dia ngomong, di antara selain para rasul, di antara orang kudus akulah yang paling berdosa. Menjelang kematiannya dia ngomong sama Timotius, di antara orang berdosa akulah yang berdosa. Makin dekat dia sama Tuhan, Paulus karyanya paling banyak, kerohanian paling banyak, nulis hampir separuh perjanjian baru tuh dia tulis. Tapi waktu dia makin dekat sama Tuhan, dia nggak merasa dirinya makin baik. Dia merasa dirinya tidak layak. Maka waktu dia melakukan segala sesuatu, setelah itu dia bilang, ya itu Tuhan. Dan Roma 11:36 juga tulisan Paulus. Segala sesuatu adalah dari dia, bagi dia, oleh dia, bagi dia lah kemudian sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kita orang Kristen, kalau misalnya ada orang kita bersyukur atas sesuatu, kita bilang puji Tuhan. Kalau ada orang memuji kita, melihat karya kita, kita bilang puji Tuhan. Karena kekristenan diletakkan atas satu hal, anugerah. Kesadaran bahwa itu karya Kristus, meskipun menggunakan saya untuk pengudusannya. Keselamatan sepenuhnya karya dia, itu mulai dulu. Setelah itu pengudusan, ada karya saya, tetapi itu sepenuhnya dari Tuhan. Sehingga waktu kita mengatakan puji Tuhan, itu bukan lip service. Orang Kristen kalau sombong, nggak cocok. Karena itu anugerah. Itu pemberian. Saya bisa sampai sebagaimana saya ada sekarang, kita bisa sampai sebagaimana kita ada sekarang, kita terus bertumbuh, itu adalah karya Kristus. Dan nanti di dalam banyak bentuk. Kita masih jatuh bangun sih, masing-masing kita ya. Mungkin ada yang nggak berani beritakan Injil, malas berdoa, susah baca Alkitab, masih terikat dosa, masih punya hobi. Nah, kita harus menaklukkan diri kita hari demi hari. Tapi langkah pertamanya harus terima Kristus dan mengatakan, bukan karya saya, karya Kristus full. Setelah itu, saya mau taat. Ada bagian saya, tapi tetap itu adalah anugerah Tuhan. Yang dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kalimat berikut, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi sepenuhnya anugerah Tuhan. Maka segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Paskah Kristus Passover, melewatkan kita dari kematian. Dia itu adalah darah anak domba yang disapukan pada ambang tiang pintu. Sehingga waktu malaikat mau lewat, tidak terjadi kematian di rumah itu. Kristus adalah darah yang disapukan di kayu salib. Sehingga waktu kita menerima, kita menggunakan darah itu, korban Kristus. Kita dilewatkan dari kematian. Tapi sekarang Kristus ingin kita hidup
bagi dia. Dan itu bukan 1 hari 2 hari. Kita butuh KTB, kita butuh persekutuan, kita butuh ditegur, kita butuh diingatkan, kita butuh banyak sekali hal. Dan jatuh bangunnya masih banyak. Mungkin ada banyak air mata dari kakak KTB, mungkin ada banyak pergumulan atas dosa kita, mungkin ada banyak hal lain, tapi ada tujuan akhirnya, akan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Dengan hormat boleh minta kesediaan Kotriawan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk memulihkan hidup kami, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang jauh dari layak ini, bahkan tidak layak sama sekali, tetapi Tuhan berkenan untuk menebus kami, Tuhan berkenan untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan memakai kami menjadi alat-alat kerajaan-Mu, memberitakan Injil, dan juga menyatakan kasih dan kebenaran-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, karena itulah yang membuat kami memiliki makna hidup. Itu yang membuat kami memiliki tujuan dan arti hidup. Kami tidak hidup lagi untuk diri kami sendiri, tetapi kami yang percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit, kami sekarang mau belajar hidup untuk Tuhan, untuk melayani sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur, dan kami juga bersyukur karena di dalam kami melayani Tuhan, tantangan dan pergumulan itu tidak akan meninggalkan kami. Justru ketika kami makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, Tuhan izinkan kami mengalami berbagai tantangan pergumulan, supaya kami belajar apa artinya bergantung kepada Tuhan, supaya kami juga belajar memikul salib, supaya kami belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Tuhan sendiri juga sudah taat kepada Bapa, naik ke kayu salib, sehingga akhirnya membawa jalan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bara boleh menguatkan iman kami untuk lebih sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, untuk lebih sungguh mengejar kekudusan, untuk terus berjuang untuk bertumbuh bersama-sama dengan Roh Kudus yang menguduskan kami, ya Tuhan, supaya kami juga belajar melawan dosa-dosa kami dan belajar untuk terus membaca dan merenungkan sabda-Mu, karena sabda-Mu-lah yang akan membuat hidup kami lebih hidup. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Kak Bara beserta keluarga dan pelayanannya, supaya Tuhan yang terus memakai hamba-Mu ini menjadi berkat besar bagi banyak orang dan membawa pemulihan yang dari Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan hamba-Mu juga serahkan untuk Perkantas Salatiga, untuk semua siswa, mahasiswa, dan alumni, pengurus, pemimpin kelompok kecil, Tuhan yang terus memberkati agar pelayanan di Salatiga bisa berkembang. Semakin banyak siswa mahasiswa dimuridkan, sehingga pelayanan ini menghasilkan alumni-alumni yang militan, alumni-alumni yang akhirnya boleh hidup bagi Tuhan dan menjadi saksi di tempat kerja, di dalam keluarga, dan dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, dan kalau saat ini mungkin ada yang sedang berkeluh kesah, sedang memiliki masalah-masalah yang rumit, atau mungkin yang rumah tangganya juga sedang punya masalah, atau ada yang punya masalah dengan studi, sakit penyakit, atau masalah-masalah yang lain. Tuhan kiranya menengok anak-anak-Mu ini, Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan supaya Tuhan juga menguatkan iman kami semua, supaya kami di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, kami tetap berpegang kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, amin.